Kita akan memasuki ibadah online kita pada hari ini 30 Agustus 2020. Kami melayani dalam bahasa Indonesia. Bapak dan Ibu beserta saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus dapat mengikutinya dalam bahasa Mandarin. Karena teks bahasa Mandarin ada kami sediakan. Kita memasuki ibadah, kita bersama mengambil sikap saat teduh di rumah masing-masing. Saat teduh dimulai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batuku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kita angkat lagu pujian, Masuk Ruang Maha Kudus.
Tuhan rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dilanjut dengan bahasa Mandarin. 我信上帝全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生者，因圣灵感应，如同着你玛利亚所生，在本多比拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，第三天从死人中复活，升天，走在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而共的教会，我信圣徒相通，我信罪的赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Segala puji syukur, terima kasih Bapak Surgawi buat berkat-berkat Tuhan yang boleh kami rasakan, berkat kesehatan, sukacita, hingga kami dapat melayani anak-anak Tuhan, melayani orang tua kami dengan ibadah kami ini. Tuhan, berkati orang tua kami yang berada di rumah yang mengikuti ibadah kami ini, berikan kesehatan, sukacita yang boleh mereka rasakan lewat ibadah kami. Berkati setiap usaha pekerjaan, demikian juga anak-anak kami dan anak-anak remaja. Mari Tuhan tambahkan iman yang daripada Tuhan. Bapak Surgawi, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Haris Yagian, ya Tuhan kiranya tambahkan agar pemulihan yang sempurna dapat beliau rasakan, dan beliau semakin melayani dan semakin mengabarkan firman Tuhan di tengah-tengah gereja kami ini. Tuhan Yesus, inilah keberadaan kami, inilah kami yang tidak sempurna, kami yakin Tuhan Engkau menyempurnakan di dalam Yesus. Tuhan, kami juga berdoa, mungkin ada juga orang tua jemaat Efesus yang dalam keadaan sakit. Tuhan, Engkau tolong kasihan Tuhan, Engkau berkati setiap orang, Engkau berikan semangat daripada Tuhan, agar beliau selalu bersuka cita dalam hidup. Dari setiap pelanggaran kami Tuhan, agar kami layak Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 23 yang akan kita bacakan secara responsorial. Saya akan membacakan ayat 1, saudara-saudara yang terkasih ayat 2, kemudian demikian selanjutnya. Tuhan gembalaku yang baik, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang rumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Mu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau sertaku. Gadamu dan tempatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Ayat 6 kita bersama-sama. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Gloria Patri. Oh
Salam sejahtera untuk kita semua di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mendengarkan firman Tuhan dan kita akan merenungkannya. Mari kita membuka Alkitab dari Markus pada pasalnya yang ke-12, ayatnya yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-34. Nah, mari kita membacanya dengan seksama dan saya akan membacakan untuk kita semua apa yang tertulis di dalam Markus pada pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-30. Di sana tertulis demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatan. Saudara-saudara, kita tahu apa arti daripada Sancti Seai. God is love. Allah adalah kasih. Bahkan di dalam satu pujian kita mengatakan I choose concern. Biarlah Tuhan tambahkan kasih di dalam diriku. Tema yang kita merenungkan hari ini adalah mengasihi dengan sepenuh hati. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara, dunia tidak akan pernah berhenti berbicara tentang kasih. Dunia tidak akan pernah berhenti berbicara tentang bagaimana mengasihi satu dengan yang lain. Sebagaimana saya dan saudara juga tidak pernah berpikir untuk berhenti dalam mengasihi. Memang ketika saudara mengalami sesuatu yang tidak sesuai dengan pikiranmu, bisa saja engkau mengatakan engkau tidak sedang di dalam kasih, atau orang lain tidak sedang mengasihi engkau. Misalkan ketika mengalami satu kesusahan yang bertimpa-timpa, engkau mungkin bisa saja mengatakan kepada Tuhan, Tuhan tidak mengasihi aku lagi, Tuhan tidak menyayangi aku lagi. Atau ketika beberapa orang temanmu memutuskan hubungan persahabatan dengan engkau juga mungkin berpikir, saudara-saudara, oh sekarang mereka ini menjauh dariku dan tidak mempedulikan aku, tidak mengasihi aku lagi. Mungkin juga kita bisa marah. Memang benarlah kamu ini manusia yang tidak penuh dengan kasih. Atau mungkin juga kita mengatakan, engkau sudah berubah dari sifatmu semula. Engkau tidak lagi mengasihi aku dan engkau sudah menjadi orang yang jahat terhadap aku. Saudara, perlu kita teliti dengan seksama dan perlu kita renungkan juga segala peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita ini. Itu semua sebenarnya mempunyai tujuan, yaitu memperlengkapi hidup kita untuk lebih mengenal apa itu kasih yang sesungguhnya. Ada seseorang ketika dia ketahuan melakukan perbuatan yang tidak baik, lalu orang mengatakan kepadanya, janganlah engkau lakukan itu, berubahlah engkau, biarlah kembali engkau kepada jalan yang benar. Dia merasa benci kepada orang yang menasihati ini tadi, dan akhirnya dia sendiri katakan, sudahlah, engkau tidak peduli dengan aku, enggak apa-apalah, cenglah kita, buang lu mungkin begitu juga kita bisa katakan. Tetapi saudara-saudara, sebenarnya ketika orang lain mengingatkan saya dan saudara dengan bahasa
dengan gaya yang dia miliki. Mohon kita bersabar sebentar memperhatikan apakah memang benar orang itu mengasihi kita dengan caranya menunjukkan sesuatu yang kurang tepat yang di dalam hati kita. Saudara, mungkin sekali ketika engkau juga mengalami kesusahan di dalam kehidupanmu, engkau protes kepada Tuhan. Tuhan, mengapa engkau menimpakan perkara ini di dalam kehidupanku? Kan aku tidak pantas. Aku kan orang baik di hadapan Tuhan. Aku kan tidak pernah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin kita bisa saja protes kepada Tuhan, tapi permisi tanya, jangan-jangan yang kita lakukan itu adalah yang sesuai dengan pikiran kita sendiri, tetapi tidak sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Mengasihi lebih sungguh itu adalah perbuatan yang patut kita lakukan dengan tidak henti-hentinya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus lebih dulu mengasihi saya dan mengasihi saudara-saudara. Tuhan lebih dulu mengasihi kau dan aku, mengasihi lebih sungguh. Lalu kita katakan, I too concern. Kenapa kita katakan Tuhan tambahkanlah kasih? Karena sesungguhnya saudara-saudara, ketika kita berjalan di dalam kehidupan kita, kita terkadang juga tidak mengerti mengapa kita sekarang mengalami kendala dalam kehidupan kita. Mengapa kita kok bisa jauh dari Tuhan? Jangan-jangan kita sudah tidak mengasihi Tuhan lagi. Makanya di sana perlu seruan, I juga tambahkanlah kasihku, supaya aku mengerti betapa dalamnya, betapa lebarnya, betapa tingginya, betapa luasnya kasih yang Tuhan sudah berikan kepadaku, supaya aku tidak lupa akan itu dan aku boleh mengasihi orang lain. Ketika saudara menegur, menasehati, membimbing, mengarahkan seorang supaya dia meninggalkan perbuatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, yang tidak sesuai dengan apa yang kita pahami daripada firman Tuhan. Walaupun dia membenci engkau, tetapi engkau harus tetap mengasihi dia. Ya. Kenapa? Karena itu kasih yang sesungguhnya. Kasih itu dengan sabar menasihati. Kasih itu tidak pernah cari untung. Apa yang dikatakan firman Tuhan di dalam satu bagian Alkitab, yaitu 1 Korintus pada pasalnya yang ke-13 ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-7. Demikian. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Bukankah begitu luas sekali makna kasih itu saudara? Sehingga ketika saudara mengalami kendala dan tantangan di dalam hidupmu, oh saudaraku, Tuhan berseru kepadamu pada saat itu, sabarlah engkau menanggung perkara di dalam hidupmu, sebab aku sungguh mengasihi engkau. Allah mengasihi manusia dengan memberkatinya, dengan memberikan manusia itu kuasa sebagai mandataris daripada Allah. Dan bukan stop sampai di situ saja. Allah juga memberikan kepada manusia kewenangan, keleluasaan untuk menaklukkan bumi ini, menaklukkan dunia ini di bawah kuasa manusia. Dan bukan hanya itu lagi, Allah memberikan anaknya yang tunggal kepada dunia, kepada manusia yang ada di dunia, hanya untuk satu hal, menunjukkan kasihnya yang sungguh-sungguh kepada manusia. Jadi seringkali mungkin kita merasa sepertinya sendiri. Seringkali saudara mungkin merasakan sepi di tempat yang ramai. Sering sekali mungkin saudara-saudara menikmati bahwa hidupmu itu sekarang
sekarang mendapat hukuman dan tidak dikasihi oleh Allah. Permisi, saya mau mengingatkan saudara dengan lembut dan dengan sabar bahwa kasih itu juga menasihatkan, memberikan teguran, dan teguran itu mungkin saja yang tidak sesuai dengan keinginan hati saudara. Jadi, apapun yang terjadi dalam kehidupanmu setiap hari, ingatlah firman Tuhan yang mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Akal budimu, pikiranmu, kekuatanmu serahkan di dalam kasih kepada Tuhan. Karena ketika kekuatanmu ada di dalam dirimu, dia bisa saja seperti yang saya khotbahkan beberapa waktu kepada saudara-saudara, dia bisa saja membawa engkau ke sana kemari merambat-rambat. Tetapi ketika Tuhan memanggil engkau pulang dengan kasih-Nya, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Jangan sampai engkau mengeraskan hatimu, saudaraku. Baliklah kepada Tuhan, datanglah ke dalam pangkuannya, dan biarlah engkau bersama-sama dengan Dia. Sekali lagi saya mau mengingatkan kita semua bahwa kasih Allah itu bukanlah hanya berarti apa yang diberikan Allah itu sesuai dengan selera, keinginan, dan kehendak kita. Tetapi terkadang bisa saja berlawanan dengan apa yang kita harapkan. Tetapi dalam posisi itu juga Allah tetap memberikan kasih-Nya kepadamu. Sekarang mari periksa ke dalam hati saudara-saudara, apakah kasih Allah itu masih ada di dalam hatimu? Puji Tuhan kalau masih ada. Dan ketika kasih itu masih ada di dalam hatimu, katakan di dalam doamu beberapa saat lagi, Tuhan, aku sungguh tidak mengerti bahwa terkadang apa yang kualami dalam hidupku ini, aku juga tidak mengerti bahwa itu adalah bentuk kasih yang Kau berikan kepadaku. Mohon Tuhan, dengan kerendahan hatiku, aku membuka diri di hadapan Yesus. Berikanlah kekuatan kepadaku supaya aku mengerti bahwa setiap jalan-jalanmu yang aku ikuti adalah penuh dengan kasih, sehingga kasih itu akan aku jalani dengan lebih sungguh lagi, lebih sungguh lagi, dan lebih sungguh lagi. Saudara, karenanya saya mau mengajak kita untuk bersama-sama melakukan beberapa hal. Yang pertama, jangan lupa Allah adalah kasih. Amin. Allah adalah kasih. Kasih yang ada di dalam Allah itu, walau bagaimanapun corak yang kamu alami dalam kehidupanmu, tetapi Allah sudah memberikan Yesus, anaknya yang tunggal, menyelesaikan semua hutang dosamu yang harusnya engkau dan saya adalah mati karena dosa-dosa kita. Tetapi Tuhan Yesus menggantikannya dengan sukarela, dan Allah kembali memberikan kepada kita keselamatan kekal, keselamatan yang menjadi milik bahagian kita turun-temurun. Lalu yang kedua, saudara-saudara, jangan berhenti mengasihi orang lain. Yang walaupun terkadang ketika engkau mengasihi dia dengan cara menasihati dia, dengan cara menegur dia, dengan cara mengingatkan dia, mungkin saja orang ini membenci engkau, mungkin saja orang ini tidak menyukai engkau, mungkin saja orang ini tidak mau berteman lagi dengan engkau. Tapi ingat satu hal, ingat Tuhan mengasihi engkau lebih dulu, maka engkau juga harus mengasihi dia. Percaya, dalam setiap pelayanan yang dilakukan, kasih itu lebih diutamakan. Kasih itu bisa mengingatkan, kasih itu bisa menasehati, bahkan kasih itu bisa menegur kita dengan segala kesalahan-kesalahan kita. Saudara, dunia sudah membuktikan kasih Allah itu adalah kasih yang setia
dikasihkan oleh Allah itu, yang diberikan oleh Allah itu tidak pernah berhenti. Dia terus berjalan dan menyertai, memberkati kehidupanmu seperti aliran sungai yang datang dari atas, terus mengalir, tidak henti-hentinya, tidak pernah kering, membasahi hidupmu dan membasahi hidup saya. Saudara, inilah renungan bagi kita dalam minggu ini. Saya mengajak kita untuk tetap. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, saya berdoa untuk semua umat-Mu pada hari ini. Mereka yang tunduk di dalam kerendahan hati, senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kami yang selalu berseru-seru kepada nama Tuhan, kami yang selalu berseru-seru berharap akan bantuan. Marilah Tuhan, campur tanganlah di dalam kehidupan kami. Kami mohon ampun kepada Engkau ya Tuhan, yang terkadang kami juga membuat Engkau merasa tidak senang. Kami juga sering membuat Engkau merasa tidak sakit hati, atau sepertinya kami cuekin, karena kami terkadang memikirkan bahwa apa yang kami alami dalam hidup ini itu semuanya adalah tidak sesuai dengan kehendak kami atas pemberian Tuhan, sehingga kami sering berpikir bahwa kami tidak lagi Engkau kasihi. Tetapi pada hari ini Tuhan, berkatilah kami semua yang berseru-seru ke dalam nama-Mu, supaya kami boleh mengerti semakin hari, semakin waktu, biarlah kami semakin dikuatkan dan ditambahkan kasih mengasihi dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, firman-Mu yang sebentar sudah kami dengarkan, biarlah itu menjadi benih yang tumbuh di dalam hati kami, dan biarlah hati kami ini seperti tanah yang subur, di mana benih itu tumbuh, berbuah dan berlipat ganda. Kami percaya firman-Mu ini terus menjadi berkat di dalam kehidupan kami ketika kami hidup hari demi hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kita akan mengumpulkan persembahan. Saudara-saudara yang terkasih, Bapak Ibu boleh mengumpulkan persembahannya dan mengirimkan ke nomor yang ada di video ini. Saudara-saudara yang terkasih boleh mengumpulkan persembahan dan mengirimkan ke nomor yang ada di video ini. Kita akan menyanyikan lagu persembahan Allah itu baik.
walaupun sampai hari ini kita juga masih di rumah kita masing-masing, kiranya Tuhan hadir dan memberkati kita di dalam waktu beribadah tersebut. Yang kedua, saya sudah berkomunikasi dengan beberapa orang teman dan hamba-hamba Tuhan bahwa jika butuh ibadah bersama di gereja, maka kita harus melakukan komunikasi juga dengan yang mengurus masalah penanggulangan COVID. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapat syarat-syaratnya, membuat suratnya, termasuk juga pernyataan kesediaan jemaat untuk mengikuti ibadah di dalam gereja. Lalu sesudah itu nanti ada, maka gereja kita juga akan membentuk panitia penanggulangan atau percepatan penyelesaian masalah COVID di gereja kita, yang nanti akan menjamin bahwa kita melaksanakan ibadah sesuai dengan protokol kesehatan. Jadi mari kita berdoa supaya hal ini boleh kita urus dan kita selesaikan, sehingga kita mendapat surat rekomendasi untuk melakukan ibadah di gereja kita ini. Itu yang kedua. Yang ketiga, terima kasih untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah menyampaikan ucapan syukur, perpuluhan dan persembahan yang sudah diberikan di dalam WA Group. Dan kami masih tetap juga memotivasi kita semua agar kita memberikan yang terbaik. Persembahan-persembahan kita mari kita serahkan bagi kemuliaan kerajaan Tuhan untuk dipergunakan gereja memajukan pelayanan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih untuk kita semua yang sudah memberikan persembahan, dan masih akan terus kami harapkan dan kami nantikan persembahan tersebut, baik secara informasi di WA Group kita maupun juga dikirimkan ke rekening yang kami buat di bagian bawah dalam kertas atau dalam acara kita ini. Yang terakhir, marilah kita bersama-sama senantiasa setia saling mendoakan satu dengan yang lain, sehingga kita boleh bersatu hati untuk memuji Tuhan dan saling melayani satu dengan yang lain. Saya, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, percayalah kita dipakai Tuhan untuk memajukan kerajaan-Nya di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Selamat berbakti bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita angkat lagu pujian buat Tuhan. Oh Tuhan, pimpinlah langkahku. Itulah
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita beribadah di tempat kita masing-masing pada hari ini, dan saya mengucapkan anugerah Tuhan Yesus begitu mengasihi kita semua. Setelah kita akan mengakhiri ibadah ini, marilah kita bersedia hati, membuka diri untuk mengasihi lebih sungguh, karena Yesus lebih dahulu mengasihi saya, mengasihi saudara, dan mengasihi kita semua. Karenanya, terimalah berkat dan anugerah Tuhan saja. Kasih karunia Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh-Nya yang kudus, menyertai dan memberkati kehidupanmu hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.